makanya nggak pernah sembuh-sembuh. Akhirnya apa? Makin hari ini pankreas makin sengsara. Rusak. Akhirnya apa? Dikasih obat nggak mampu lagi. Suruh suntik insulin. Insulin bos. Insulin naik terus dosisnya. Aduh, Nah, di itu. pinggang, di sini. Makanya juga teman-teman saya tuh skema begitu. inilah udah berapa banyak profesor sih tentang hal begini itu. Kok begini? Jadi malu itu loh saya. Ya biar obat laku kali Pak. Kita kasih solusi. Pak Iwan, ketemu lagi Pak Iwan. Setiap ada Anda di sini selalu viral loh. Kemarin fenomenalnya beliau, ingat teman-teman kalau yang baru join, kemarin beliau punya statement telur dadar bikin kanker. Nasi goreng bikin kanker. Nasi goreng kanker. Eh? Ya kalau salah masak. Salah masak tuh. Beliau ini memang pakar, bisa dibilang pakar seputar kimia dan seterusnya gitu kan. Jadi ini teman-teman pengusaha juga wajib tahu. Kenapa? Karena teman-teman pengusaha mau punya travel umroh, mau udah capek-capek nunggu buat haji, ya kan, duitnya ditabung dari hasil usahanya, taunya kepentok seperti ini. Nah, ini menarik teman-teman semua ya. Bahkan konspirasinya dengar-dengar apa benar bahwa diabetes itu obatnya diset untuk tidak bisa menyembuhkan. Iya benar. Wow. Ibu langsung deg-degan lagi nih. Katanya yakin mau kasih solusi lagi katanya. Langsung kaget beliau. Hah, masa begitu? HIV/AIDS juga katanya begitu. Diset gimana caranya biar tidak boleh sembuh? Ya, HIV/AIDS itu kan saya juga terinspirasi pada Karim Mullis, ya kan? Apa tuh? Penemu PCR itu yang dapat Nobel. Heeh. Ya, beliau juga termasuk orang yang menentang bahwa HIV itu ke arah AIDS-nya itu semacam dibuat-buat lah gitu. Aduh. Macam itu. Aduh. Dan bro. itu setelah saya pelajari, saya lebih dalam, masuk akal juga yang betul. Oh, jadi dikasih obat untuk memperparah. Nah, obatnya itu justru malah tidak boleh tumbuh telomersnya kita. Jadi stem cell kan harus terus ada kan stem cell, Heeh. ya kan? Heeh. Nah, obat yang diberikan itu stem cell tidak bisa proliferasi. Waduh, saya nggak Nah, paham, nanti jelasin aja ya. jelasin Nanti jelasin ya. Jelasin nanti. Karena soalnya saya ngeliat di TikTok tuh kadang pernah ada tuh. Kan mereka sekarang udah banyak yang open ya. Karena di Iya. zaman sosial media kan ada aja tuh saya buka tuh akunnya tuh tentang POV hari pertama dinobatkan sebagai HIV/AIDS. HIV. Hari kedua, hari ketiga apa sih yang dilakuin itu. Banyak lah teman-teman di TikTok juga pasti banyak kan. Waktu itu saya lihat yang cowok tuh. Dia minum ARV. ARV. Jadi gini, Iya. AIDS itu kan HIV itu kan menyerang sel imun kan, Iya. ya kan? Obatnya itu tubuh kita tidak boleh bikin sel imun lagi. Jadi ibarat gini, negara diserang nih, ada musuh nih, tentaranya lemah itu. Lalu Akmil, Akabri tidak boleh rekrutmen tentara baru. Ya gimana? Ya itu analoginya. Jadi makanya kenapa akhirnya stigmanya HIV/AIDS udah pasti meninggal. Tinggal nunggu umurnya. Nah, kalau semua orang pasti meninggal. Enggak, maksudnya Penderitaannya luar biasa. iya itu maksudnya. Itu. Ya kayak tinggal nunggu, kan stigmanya kan kayak wah nih cuma 5 tahun nih sisa hidupnya. Iya. Kayak gitu-gitu loh. Iya, ya begitu. Nanti kita bahas ya. Terutama yang ini dulu nih ya. Saya udah senggol tadi di awal berita yang lagi viral. Ya, ini baru-baru banget loh. Ini kemarin loh ini. Tuh lihat. 3 Desember. 81.000 jemaah sudah jalani pemeriksaan kesehatan haji. Hanya sekitar 29.000 yang layak berangkat. Berarti sisanya? Ya enggak berangkat. Wow. Harus evaluasi lagi supaya istiqoah, artinya 50.000. siap. Ya tadi. Iya, 49 sampai 50.000 berarti ya. Nah. Selisihnya kan. 50.000 orang udah nungguin. Ini kasihan juga ya Allah, mau nangis juga karena saya punya travel umroh juga, Pak. Jadi kayak Iya. mereka nungguin haji reguler itu 20 sampai 30 tahun. Kita ngomong Ya, yang betul. umumnya ya. Haji khusus plus itu Berapa tahun? 7 tahun. 5 sampai 7 tahun. Ya. Ya. Di sini datanya adalah reguler dan plus. Ya anggaplah kalau mau ngambil tengah-tengahnya 20 tahun, 40 tahun misalnya. Ya, Ya. 15 tahun. 15 tahun. Iya. Kan lama juga. Lama juga loh, mereka udah nanti-nanti begitu dicek gara-gara apa? Diabetes katanya. Ya diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, gak terkontrol, ada masalah ini. Aduh kasihan. Jantung koroner itu. Coba sebentar ya, apakah Ya. ini memang ada di bidang Stroke. Anda ya? Nah. Gagal organ vital, gagal ginjal, cuci Ya. darah rutin, penyakit paru kronis, Ya. gangguan saraf. Ini kan penyakit metabolis sindrom. Gampang lah, tinggal di copy, tinggal masukin ChatGPT, paste, atau mungkin di prompting dikit. Berikan aku obat-obat penyembuh atau nutrisi apa yang harus Ketemu ya. dimakan, di enter, seret, dia keluarin tuh nutrisi apa aja, habis itu minta lagi. Berikan aku dalam waktu 3 bulan nih, karena biar pengajuan lagi nanti ke Kementerian Agama bahwa aku sudah bebas dari penyakit-penyakit yang didiagnosa. 3 bulan aja kan rumusnya ChatGPT kan tinggal diatur. Kamu mau sembuh Iya. berapa lama gitu kan? Itu mimpi.
Kok mimpi? Lah coba ChatGPT ada. Iya betul. Coba yang diberikan bukan penyembuhan. Yang diminta oleh Istiqtoah itu sembuh. Siap menghadapi cuaca ekstrim di sana. Siap menghadapi antrian panjang, ketemu banyak orang. Satu waktu sedunia kumpul semua. Ya tanyain aja ke ChatGPT. Ya enggak kan? Kan Tuh. coba tanya ChatGPT. Ini udah ditanya, langsung tim saya cepet loh. Tuh kan, kalau aku divonis kena diabetes, apa yang harus aku konsumsi? Kan udah jelasin semua. Ini muncul di layar itu, ada minyak zaitun, apa segala macamnya. Coba tanya lagi, kerucut lagi. Ya kan? Diabetes sembuh. Nah, iya. Sembuh enggak itu? Tanya aja. Boleh, sekaligus program apa yang aku lakukan ketika 3 sampai 6 bulan. Haji berarti berapa bulan lagi ya? Nih anggaplah kita masuk di 2026 nih, karena udah di penghujung kan. 5 bulan lagi, 4, ya udah 3 bulan berarti kan. Biar jaga-jaga 3 bulan. Berikan aku gimana cara sembuh dari diabetes, dari hasil yang aku konsumsi tadi di atas, dan program apa yang aku lakuin ketika penyembuhannya 3 bulan sembuh total. Ya, coba. Boleh dong. Ini data-data dari WHO loh yang akan keluar. Dari Menteri Kesehatan loh yang akan keluar. Kan sudah sampaikan diabetes tidak bisa disembuhkan, hanya bisa dikontrol. Itu kan saya bilang gitu. Makanya kita lihat dulu Pak ya. Ya, nanti Pak Iwan juga bisa tampilkan ya. Kalau memang ternyata diabetes nggak bisa disembuhkan atau dikontrol, tapi cara pengontrolnya seperti apa? Ada nggak buktinya bahwa yang Anda dampingi misalnya? Ya, nanti coba cek lagi ya. Nah ini, itu kan ada pola makan. Tuh, lihat, ganti nasi putih ke nasi merah. Hindari gula tambahan, tepung. Mungkin gluten di situ juga tuh. Ya. Tuh target 3 bulan. Tuh, ya kan? Ada semua, Pak. Nah, inilah tapi butuh. Standar ya kayaknya. Coba pas yang diabetes lakuin. Ini promptingnya salah kali. Tapi kok biasa ya, tidur 7-8 jam ya. Iya, teman saya 7-8 jam fungsi ginjalnya makin hancur loh Pak. Padahal dia udah lebihin malah 10 jam tidurnya. Itu masalahnya. Susah juga sih Pak kalau ChatGPT ini dia susah juga sih. Ini secara umum aja dia hanya menghitung kalori. Cek gula darah 2 jam. Tiap makan, tiap minggu, vitamin D. Omega 3. Terus bawa lagi. Magnesium, vitamin D, kayu manis, pare itu kan. Iya, konsultasi ke dokter. Lah ujung-ujungnya dokter juga ya. Dikasih obat lagi. Obat anti diabetes contohnya begitu. Iya bagus kan? Ya sekilas kayaknya bagus kalau gula darahnya turun saja. Tapi sembuh enggak kan gitu. Pasien-pasien yang datang ke kami itu sudah katanya sudah medical shopping lah, ke mana-mana. Dan berbagai macam terapi. Meskipun dari rumah sakit misalnya. Iya, misalkan begitu. Bahkan sudah tangani orang yang paling expert juga di Indonesia juga banyak juga. Maksud Anda adalah kalau penyakit-penyakit ibu dari penyakit mau diabetes. Tadi kan di sini kan penyakit-penyakit yang disebutkan sehingga mereka tuh ya mungkin qadarullah gagal berangkat haji gitu yang udah dinanti-nanti kan macam-macam tadi tuh. Maksud Anda adalah nggak bisa sekedar ChatGPT, nggak bisa sekedar minum obat, tapi harus ada apa? Harus ada ilmu tentang tubuh dia, dan itu butuh pendamping. Jadi kita ini sakit itu akibat kita ini tidak ngerti apa yang dimau tubuh kita ini. Kita kurang ikro. Apa sih maunya tubuh saya itu? Nah, akhirnya kalau kita tidak tahu, ya seperti pengemudi itu bawa mobil, taunya gas rem pakai aja, tidak tahu cara perawatannya, tidak tahu bahan bakarnya itu. Udah pakai mobil diesel dikasih petalit. Yang penting masuk tangki doang taunya. Kan sama aja. Yang penting masuk mulut saya begitu kan. Tidak ngerti apapun apakah makanan saya ini bisa diterima oleh sel. Kan intinya kan kita ini makan itu sel yang menerima, bukan cuma masuk di mulut kan begitu. Nah begitu ada kemacetan metabolisme dari darah menuju sel, akhirnya gula itu nggak masuk. Jadi gula itu jadi kambing hitam diabetes. Ya ganti stevia lah. Itu keluar dari mulut harimau masuk buaya itu. Lah kenapa? Stevia 0 kalori Pak Iwan. Saya lagi diabetes bukan masalah hanya kalori, tapi karena sel-sel tubuh dia itu tidak mendapatkan nutrisinya, bahan bakarnya gitu loh. Karena sel butuh makan kan? Gini, kita makan nih. Iya. Kita makan ya, masuk mulut kita. Bayangin, saya mau ngasih makan sel kaki saya atau sel otak saya, kan jalan sini. Dari nasi misalkan, dari ikan. Masuk kemana? Kan ke mulut, dipecah di lambung dulu. Lambung masuk ke usus halus, diserap oleh darah. Artinya makanan ini sampai ke otak harus bisa dibawa oleh darah. Kan begitu dulu. Berarti ikan harus jadi sesuatu yang lain kan? Iya. Nah, jadi rasa amino gitu. Nasi jadi kan karbohidrat.
jadi glukosa kan begitu kan, masuk dalam darah, baru diantar ke sel otak. Bayangin nih, pada saat gula itu masuk ke sel otak, ada yang halangin, nggak masuk gitu loh. Padahal nggak sel ini bahan makanan sel tuh, glukosa makanan sel loh, bahan bakar itu. Kedua asam lemak. Nah kalau nggak masuk gimana? Kita makan lagi, darah numpuk dalam darah lagi, akhirnya numpuk kan dalam darah. Oke. Begitu. Diantarnya pakai apa? RNA itu? Oh, RNA itu beda lagi. Nanti. Ya, beda lagi. Itu dari darah menuju sel. Ya, kalau kita gambarin gini. Oh, ini apa nih? Ini mau gambarin yang tadi Anda jelaskan, Pak? Ya, Wah, ini menarik nih di sini nih. Nanti kalau memang misalnya ternyata jawabannya adalah nggak cuma sekedar ChatGPT atau mungkin googling atau katanya-katanya, untuk akhirnya mereka siapa tahu bisa berangkat haji. Dalam hal ini topiknya adalah tadi ya, karena memang itu adalah memantik saya, 50.000 orang gagal berangkat haji karena memang ternyata didiagnosa penyakit-penyakit yang kronis gitu loh. Kasian mereka udah nunggu bertahun-tahun. Nah, artinya tadi Pak Iwan membawa obrolan ini adalah ke ranah yang namanya, ya bener sih nggak cuma sekedar katanya, tapi mereka butuh pendampingan. Bisnis juga begitu, Pak. Saya buka dulu ya zaman itu, saya belajar buka banyak buku-buku bisnis. Bangkrut juga nih, tinggal baca. tahun itu ya, akhirnya tetap aja saya belajar sama Pak Subiakto, Pak Bi, saya belajar sama butuh pendampingan. Coach Armala, ya kan, Pak Budi Isman, pendampingan nih kuncinya, karena kita biar bisa implementatif gitu loh. Betul. Nah ini contoh ini gula darah. Oke. Darah. Ini sel, ya kan? Iya. Ini pankreas kan, pankreas, ini liver. Oke. Jadi begini, ini aturan Tuhan nih ya, aturan Allah nih. Sel manusia, kamu boleh mendapatkan makanan dari darah. Ya. Kalau kamu dengar perintah. Oke. Ya, perintahnya siapa? Perintahnya dari pankreas. Apa nama perintahnya? Insulin. Ya. Nah, gitu ya. Dengerin nih. Paham. Ini gula darah nih ya. Ini sel. Nah, kita lanjut nih. Nah, ini insulin nih, insulin. Tek, masuk. Begitu masuk, ini insulin masuk ke mana? Ke telinga sel, tanda kutip. Namanya reseptor sel. Begitu sel mendengar, oh ada insulin, maka dia tahu, maka dia akan bikin perintah nih ke DNA dia. Kemudian dia bikin pintu lah gitu ya, bikin pintu. Nah, singkat cerita, buka ini, gulanya masuk. Ini orangnya masih sehat. Jadi gula itu bukan musuh, gula itu makanan sel kita. Dari mana dia? Dari nasi, dari kentang, karbohidrat. Nah, sekarang bagaimana orang diabetes? Iya. Nah, begini. Oke. Asumsikan nih, ada sesuatu yang merusak telinga sel. Oke. Telinganya kalau nggak dengar, diteriakin sama insulin, dengar nggak dia? Nggak bisa. Nah, kesumbat, budak tuli kan? Iya. Kira gimana? 1 insulin kurang, 2 insulin kurang, 3 insulin kurang, begitulah analogi begitu ya. Ini analogi kasarnya aja lah. Nah, akhirnya apa? Akhirnya sel nggak mendengar, akhirnya apa? Gula numpuk. Ini gula numpuk. Dalam darah ini. Oke. Terus sel lapar kan? Iya kan, dia butuh makan. Makanya orang diabetes itu gulanya tinggi dalam darah. Kok dia lemes? Kurus? Kok kurus? Ya itu karena gulanya numpuk dalam darah. Ini ibarat gini. Kita nih ya, ada bencana misalkan, atau nggak ada bencana di kota misalkan. Jalur beras lewat mana? Lewat jalan raya kan? Ekspedisi. Iya. Tapi dari ekspedisi masuk ke rumah kan ada suatu transaksi dulu. Lah ini macet. Misalnya COD-nya dia nggak mau bayar. Begitu nggak macet lah gitu. Iya. Ya, gitu. Atau yang paling apa namanya? Ekstrim lagi. Ada bencana nih, bencana alam. Ya. Bencana banjir misalnya. Misalkan banjir. Kayak di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Datang ini bantuan, naik truk beras itu, ya kan. Kemudian ada syaratnya nih, yang menerima hanya korban banjir. Dan itu ada kode, ada kuncinya. Truk itu digembok truk itu. Ayo warga Indonesia, yang boleh ngambil beras adalah orang yang punya kunci gembok. Nah gitu loh. Nah suatu saat kunci nggak ada, ya nggak bisa buka lah. Meskipun tuh datang banyak bantuan, tetap lapar mereka. Tidak terdistribusikan dengan baik. Nah itu analoginya. Nah tapi cilakanya dari rangka ini, si peta ini, apa yang diobatin? Biasanya kita bicara ini siapa gitu kan? Iya. Siapa sih? Kan mesti dibuka itu Pak. Iya, siapa yang menghambat itu? Malah pankreas dipaksa nih. Dipaksa dengan obat OAD. Dipaksa suruh bikin insulin lagi. Padahal dia nggak mampu lagi bikin.
liver hambat. Dengan apa? Ya, contoh obat-obat metformin contoh begitu. Nggak boleh bikin gula. Liver tuh bisa bikin gula loh. Liver bisa bikin gula ya? Bisa. Jadi pada saat kita ini kurang gula, otak ini sangat butuh gula, Bang Dery. Iya. Contoh puasa nih, jam 2 siang sampai maghrib. Kan sahur udah habis tuh. Oh, udah kosong. Udah kosong. Pelangap-pelongo tuh biasanya. Aldan gitu kalau jam 2 siang puasa tuh. Gitu. Liver itu dikasih kemampuan Allah itu untuk membuat gula dari lemak, dari TG. Nanti menjadi gula dan keton. Oke. Nah, begitu. Nah, skema ini dihambat, enggak boleh bikin gula. Gimana? Ya supaya terkontrol gula darahnya. Yang penting gula terkontrol, kan begitu aja. Oh, poinnya itu sebenarnya. Iya, ya, itu aja. Makanya nggak pernah sembuh. Akhirnya apa? Makin hari ini pankreas makin sengsara. Rusak. Akhirnya apa? Dikasih obat nggak mampu lagi. Suruh suntik insulin, Bos. Insulin naik terus dosisnya. Aduh, nah, di pinggang, di sini. Makanya juga teman-teman saya skema tuh inilah kita petakan. Sudah banyak ahli ini. Udah berapa banyak profesor sih tentang hal begini itu. Kok begini? Jadi malu itu loh saya. Ya biar obat laku kali, Pak. Kita bicara kemanusiaan dong. Enggak, maksudnya biar komersialitas dari. Ya bolehlah komersial, tapi kan Iya kan? manusia pinginnya sembuh. Kayak dulu kita naik onta, belum ada zaman Nabi kan. Iya. Onta. Aku pengen cepet, ada kapal laut. Kapal laut hanya untuk antar negara. Aku pengen cepet lagi, ada mobil. Aku cepet lagi, ada pesawat. Orang tuh pasti mencari jalannya. Nah, tapi kenapa pada saat kita bicara tentang penyakit, ini insulin ditemukan tahun 1911 atau 22. Ini seru nih kalau 1922. konspirasi dan kontroversi begini. Nah, jadi sekarang ditemukan tahun 19 berapa? 22. Maaf, pelan-pelan ya Pak ya, 22. Iya. Kenapa adanya ditemukan insulin tahun Ya. kenapa harus ada insulin? Ya karena mereka tahu bahwa insulinnya macet, insulinnya nggak bisa diterima oleh sel, maka mungkin kurang atau gimana, tambahin insulinnya. Lah dibuka aja obat untuk ngebukanya bukan nama Nah insulin. ini, padahal ini bisa selesaiin ini. Ya obatnya bikin itu bukan nggak obat tahu insulin. Saya. Emang insulin memang bagus, ditemukan untuk emergency kan. Iya. Ya ibaratnya kita ini jalan tol mogok butuh derek. Iya. Ya masa derek terus Bang Dery? Oh ya enggak. Ya enggak dong. Ya, saya tetap setuju. Alhamdulillah ada insulin ditemukan. Oke. Tetapi jangan berhenti di situ. Jangan dikasih insulin terus orang itu. Nanti nggak sembuh karena problem utama di sini. Wah. Nah, Karnus menemukan sesuatu di situ yang keanehan dan akhirnya bisa, makanya begitu kita dampingin orang pasien-pasien tersebut, dia tahu terkenalkan cara gimana, apa sih kebutuhan selmu itu apa sih, bagaimana cara kerja tubuhmu itu bagaimana sih, akhirnya dia sembuh. Berarti ada pendampingan dengan sebuah konsep. Nanti pendampingan tersebut adalah benar-benar dibimbing misalnya selama 3 bulan. Iya. Ya kan? Daripada ntar dia nggak ada ikhtiar apa-apa, taunya ya misalnya konteks haji tadi ya. Iya. Mendingan dia fokus untuk cari pendamping. Betul. Sampai 3 bulan. Dan itu rata-rata boleh ada contoh kasusnya nggak Pak? Ini biar clear nih semuanya nih. Ada nggak yang 3 bulan akhirnya gula darahnya turun, semuanya rapi, sehat, terkontrol dengan baik, itu dengan cara apa yang didampingin nih dari Anda Pak? Kita ini sakit akibat kesalahan sehingga kita kacau. Jadi nanti kita ajarin masak yang benar bagaimana sih. Dari cara masak ya? Betul. Cara masak benar. Kedua, lambung harus diperbaiki. Kebetulan kita ada riset tentang lambung itu. Nutrisi untuk memperbaiki lambung. Kayak gitu. Diapain? Maksudnya dikasih tahu polanya dari mulai cara masak. Kok cara masak sih? Kan masak tinggal masak aja. Itu maksudnya kan orang enggak tahu. Hah? Lah kan tinggal bikin apa coba misalnya? Contoh paling gampang. Nanti saya jelasin. Enggak, bukan gini, cara masak atau apa yang dimasak beda nih Pak. Apa yang dimasak dan cara masaknya. Lah kan tinggal apa yang dimasak. Kalau misalnya tinggal kurangi gula ya. Enggak begitu. Apanya kan gula, ya, apanya kan santan, kan gitu kan. Ya. Apanya garam. Ya udah kalau memang misalnya katanya diabetes dalam hal ini belum kita bahas influenza loh. Sabar teman-teman, ini lagi viral lagi influenza nih. Ya, kan tinggal apanya aja dikurangin. Caranya mah ya kan tinggal masukin aja. Bentar. Bedanya yang A ada gulanya, yang B nggak ada gulanya, simple. Kalau di Karnus kita bicara gula jangan dulu disebut dulu. Karena gula ini sekarang sudah sangat menderita dia. Dikambing hitamkan. Iya lagi. Nah, gitu kan. Nah, contoh ini kan data kita ya. Aduh ya Allah. Sudah parah-parah begini. Ini kenapa Pak ya Allah? Sudah September sampai Oktober ya. Ini nanti sembuh total nanti. Masa sih Pak bisa total? Iya, sembuh total. Pakai cairan-cairan yang lagi viral di YouTube itu? Bukan enggak. Dia sendiri akan ngobatin tubuh dia sendiri.
Saya pernah lihat di YouTube, Pak. Katanya ada kayak cairan-cairan. Saya nggak tahu itu jualan apa segala macam. Saya nggak paham. Di kayak nggak tahu alkohol nggak tahu apa diguyurin mulu. Nggak bisa. Yang bisa membuat sel kan selnya dia sendiri. Oh, dari dalam ya? Iya. Nggak bisa. Jadi kenapa ada luka begini? Karena kematiannya massal di daerah itu. Selnya kelaparan semua itu. Karena makanan selnya itu macet dalam darah. Sekarang bayangin, satu kampung, ya kan? Bantuan datang itu banyak bantuan datang. Iya. Tapi dikunci semua truknya. Nggak makan 10 hari. Gimana? 10 hari 10 keluarga lagi. Nah, habis. masal nggak? Masal. Terus kita mau gimana cara anunya? Kasih makan aja mereka. Nanti kan dia tumbuh lagi sendiri. Nggak jadi mati. Itu analogi yang paling gampang lah. Analogi itu. Berarti simpelnya adalah ini satu konsep yang mengembalikan kepada urusannya sang pencipta. Iya. Dari dalam berarti kan? Dari dalam. Jadi Allah kasih kita sel, Allah kasih kita... Sel itu sudah sangat cerdas. Kita jangan ngajarin dia lebih dalam. Jadi dengan kita memberikan obat-obat OAD itu, kita itu mendikte sel. Seperti kita ini ngajarin ketek menek. Tahu ketek menek? Apa tuh? Nggak tahu. Monyet untuk manjat. Ya, Kita dengan monyet itu pintar mana dalam hal manjat? Iya, monyet. Ya monyet kita ajarin. Monyet, kamu ke kanan dulu ya, tangan kanan ke kiri. Ya jatuh dia. Oh iya. Itu maksud saya. Makanya semakin dalam diintervensi sama obat-obat simptomatik, ini pasien makin parah. Sel itu kan butuh makan. Makan itu kan dari nutrisi yang kita asup kan. Ya. Nah, ya kita tinggal penuhin aja misalnya diabetes. Nah, Contoh, diabetes itu adalah berarti kekurangan nutrisi apa? diabetes itu ada kegagalan dalam memecah TG dan transport kolesterol sehingga dia macet dalam darah, membuat oksidasi parsial di situ, Iya. membuat telinga sel budek. Udah itu aja. Cari aja nutrisinya. Nggak bisa itu. Jadi harus dilebur tuh kimianya. Iya, ini harus dirubah, disetting semuanya. Nah, kita punya skema itu. Oh, Nah, ini menarik nih ntar skemanya. Kita lihat dulu ya. Ini Ya. bukti pendampingan dari konsep Ya. Karnus ya. Coba, Ya. ini yang before nih semuanya. Iya, before Aduh. dan after aja. Ini udah kerja lagi. Oh, dia pegawai Ya, apa? SPBU Pertamina. misalkan. Iya. Oh. Kita mau menjangkau yang katanya Kanus itu sangat mahal sebagai enggak. Kita tuh sampai mendampingi mereka yang mungkin secara apa namanya? Ekonominya memang ini iya? ini bisa kok mereka pakai. Menengah ke bawah. Iya. Nanti di dosis didampingi. Kita memang ingin mendampingi mereka. Memang dengan ada kita punya nutrisi. Gitu kan. Wah, ini bisa berangkat haji, bisa apa? Iya. Masya Allah nih. Coba Jadi, next Bapak lagi. Next lagi, ada nggak? Contoh-contoh yang lain. Tadi apa? Punggung ya? Tadi saya lihat. Autoimun tadi autoimun. Autoimun juga bisa? Atau bisa. Loh, ini konsep ini untuk semua penyakit apa gimana sih? Iya makanya kita sakit akibat salah hidup. Nggak tahu cara hidupnya bagaimana, nggak ngerti. Oh, ini autoimun ya benar. Tapi kita ini begitu menghadapi sakit tersebut, kita langsung ke simptomatiknya masing-masing cabang. Begitu. Oke. Ya, Ini analoginya gini lah, kita beli mobil yang sangat canggih, semua tersentral di ECU. Begitu ada satu masalah, kita nggak ke sentralnya, kita langsung tiap masalah kita selesain. ya, capek. Ya bukan capek lagi, hancur mobil itu. Iya benar. Karena mereka interconnected semua. Hmm. Jadi dirubah cara pandangnya. Sel manusia itu sudah sangat canggih. Kasih aja dia makanan, makanan manusia. Itu dalam kanus itu makanan manusia. Oh, apa contohnya? Roti misalnya, kan sarapan Maka lagi pagi manusia kan itu roti. makanan yang bisa masuk ke mulut jelas, bang. Dipecah di lambung. Kemudian difermentasi dalam masing-masing komponen, glukosa sama amino, asam lemak, dan dia bisa dibawa oleh darah masuk dalam sel dan bisa dipakai oleh mitokondria untuk dibakar dan untuk dianabolisme lagi. Jika itu tidak bisa dilakukan itu, maka dia bukan makananmu. Contoh, creamer misalkan. Margarin yang pakai trans fat, tidak bisa dipakai. Gula merah ketemu dengan protein dipanaskan, tidak bisa dipakai. Karamel. Masuk karamel ada akroleinnya. Jadi pintu sel itu antara glukosa dengan nanti asam lemak itu berbeda. Dengan asam amino berbeda. Contoh Bang Dery, sangat cinta mati dengan istri, gandengan tangan terus, diborgol lah kalau perlu. Oh gitu. Masuk ke toilet di mall. Iya nggak bisa lah. Ya itu analoginya. Gimana cara mau masuk istri saya? Bayangin kalau glukosa sama asam amino bergandengan tangan sejak di wajan salah masak. Oh itu, paham gue nih. Terus gimana?
Oh iya. Macet nggak dalam darah? Iya macet. Begitu macet, darah bawa oksigen nggak? Iya. Dibakar nggak itu? Iya. Jadi apa dia? Jadi apa? Nah itu kan saya jelasin. Jadi acrolein, malondialdehid dan sebagainya. Itu yang akan merusak reseptornya si telinganya sel dari insulin, merusak insulinnya. Itu kan kenapa itu nggak diselesain? Justru malah memaksa pankreas. Keren. Ini saya demen contoh sama Pak Iwan begini ya. begini nih. Enak nih pendampingannya nih. Gini ya, contoh gini. Coba. Nih, Ini namanya pendampingan kayak begini nih. Oke. Gini ya. Ya, coba gimana? Boleh. Kita bicara diabetes dulu ya. Ya. Karena ini satu kasus kalau diabetes bisa selesai, maka semua akan selesai. Oke. Coba kita termasuk virus-virus. Coba lanjut. Ya. Jadi tadi kan masih ingat tadi ya video tadi ya. Ya. Ini kan reseptor insulin ya. Ya. Saya gambarin gede di sini. Jadi ini sel, ini gini sel. Oke. Nah, yang ujung ini adalah reseptor insulin. Ya. Ya, reseptor insulin di situ. Kemudian nanti kalau kita bentuk gambarnya seperti ini, agak melengkung begitu. Oke. Ya kan? Ini insulin. Begitu dia masuk ke sini, nanti jadi ini. Jadi dia melungker. Oh. Nah, jadi sinyal kan dia. Oke. Nah, kan sinyal nanti kasih tahu ke dalam sel. Iya. Begitu kan? Nah, tadi begitu nanti di sini ada yang rusak, reseptor dirusak, atau insulin pun rusak, maka sel nggak pernah tahu kan? Iya, oke. Nggak pernah tahu kan? Contoh, misalkan begini, Bang Dery sebagai sel, Iya. ya kan? Saya sebagai insulin. Terus saya bilang, Bang Dery, makan itu gula. Berarti saya bicara makan itu gula kan, berarti mendengar kata-kata saya. Iya, dengar. Lewat telinga kan? Iya. Nah, someday telinga Bang Dery ada yang rusak. Ya nggak dengar lah. Gimana denger, mau kan? jalanin perintah? Nggak dengar. Yang kedua, suara saya itu ada yang rusak juga. Ya. Jadi antara dua itu. Jadi pertama, suara saya rusak, Bang Dery nggak dengar. Yang kedua, Bang Dery telinganya rusak, nggak dengar suara saya. Iya. Atau dua-duanya rusak. Mohon maaf nih, contohnya misalnya orang bisu sama orang tuli ngobrol. Nah, sudah begitu. Kelar. Akhirnya nggak ngerti, udah kelar. Nah, Iya. sekarang kita lihat begini. Oke, kita sekarang cek. Insulin itu apa bentuknya? Itu protein. Protein itu ini asam aminonya. Ini. Ya. Nah, mungkin agak Oke, saya ambil aja. Ini berat nih kayaknya nih kalau langsung kimia senyawa gini berat banget nih. Ini biar tahu masyarakat bahwa enggak, maksudnya disederhanakan ya. Saya tertarik banget nih, pengen belajar nih. Kalau saya ambil 5 asam amino berderet dari insulin ya. Ini begini nih. Ini begini. Jadi begini. Dipecah nih ya. Saya ambil aja 5 aja. Ini bentuk begini. Kemudian ada perusak. Saya anggap aja malondialdehid. Jadi senyawa ini perusak. Oke. Dalam darah ya. Ya. Dia bereaksi. Nah, begitu bereaksi amati. Dia jadi bentuk begini kan. Digandeng. Dia udah ngegabung tuh. Digandeng ini. Iya. Nah, kemudian dia di sini juga. Nah, begitu ya. Ya. Nah, paham. Nah, akhirnya apa? Ini sudah berbeda sekali. Enggak kenal. Iya. Enggak kenal. Tiba-tiba begitu berubahnya? Iya, enggak kenal. Nah, akhirnya apa? Ya rusak lah. Tahu kenapa kita enggak bahas ini siapa? Ini yang menarik nih harusnya ya. Inilah Kenapa yang ke situnya ya? Inilah yang harus kerjain. Kok di rumah ini ada benalu? Nah, ya kan tinggal sebuah keluarga 10 orang. Akhirnya berantem keluarga itu. Iya, terus ada yang hilang barang. Sebagainya. Iya, kenapa nggak dicari ada Benalunya. orang baru benalunya? Kenapa teman-temannya yang keluarga yang difitnah semuanya gitu Iya. kan? Dikebukin gimana? Kenapa uangnya ditambah mulu? Wah, kita kehilangan uang nih hari ini 1 juta rupiah. Tambah Yaudah, lagi. besok kita cari lagi 1 jutanya ya. Iya. Besok hilang lagi kan? Iya. Kita tambah lagi, tenang, kita dagangnya lebih giat lagi. Kenapa Iya, nggak betul. dicari memang ada maling dalam situ gitu ya? Daripada Iya. nyari duit secara capek nambah-nambah lagi gara-gara satu orang itu diusir dari rumah itu, lah kan uangnya nggak berkurang ya? Iya, di situ. Nah, padahal itu semua itu bisa diselesain. Sekarang dari mana sih? Gimana cara selesaiin dalam pendampingan Anda, Pak? Kok bisa-bisanya orang diabetes tadi dalam waktu 3 bulan sembuh, terus juga bisa-bisanya tadi orang autoimun 3 bulan juga autoimun? 4 bulan. 4 bulan sembuh. Iya. Kayak begitu tuh. Canggih emang butuh ya jujur pendampingan sih guys. Ini apapun industrinya pendampingan. Lu mau bisnis, lu mau otomotif, iya kan coba lu motor lu gue bongkar suruh lu pasang sendiri deh pakai ChatGPT. Kan butuh pendampingan ya. Senior montir misalnya ya. Iya.
Susah juga gitu meskipun di ChatGPT ngasih tau gambar-gambar ya. Ini sambungin ke sini motornya susah juga sih ya. Betul. Oke, lanjut Pak, seru nih. Contoh. Kenapa kok terjadi? Jadi gini, justru satu-satunya makanan dalam darah kita yang dalam bentuk polimer itu adalah lemak. Sedangkan sel maunya asam lemak. Oh, beda ya? Nah, ini gini, gini ya, biar nanti Bapak Ibu Ya, kita juga seru nih. sedikit share-share ya. Wih. Nah, Ini pendampingan yang Anda lakukan ketika 3 bulan sebenarnya lebih dari ini juga pasti kan? iya lebih dari ini. Waduh, Ini kan teoritiknya dasarnya begini. Jadi Bapak Ibu kalau berobat tuh tanya dulu, gimana dasarnya? Kenapa Anda kasih obat ini? Apa dasar ilmiahnya? Nah, gitu. Oh, jangan Jadi pasien telan-telan tuh aja ya. harus cerdas lah. Wow. Untuk cerdas belajar biokimia. Pantesan waktu saya pernah datang di Hotel Amarosa waktu Arosa, maaf. Ya saat itu di depan tuh dokter-dokter profesor semua. Saya bingung. Makanya kan saya kan waktu itu kan Bapak undang saya ke stage untuk speech lah ya. Saya bilang, kok bisa-bisanya? Tanda kutip apa ya? Konsep Karnus ini kan kayaknya berseberangan sama kawan-kawan medis. Tapi yang datang tuh di depan profesor-profesor dokter ya tentang kesehatan ada dokter, ya. Ada profesor, ada dokter. Yang umum Prof juga. siapa tuh yang di depan tuh? Ada Prof Iris. Iya, Prof Iris. Ya. Beliau speech juga tuh. Dokter bilang. Terus akhirnya kan saya ngomong kan, kok bisa-bisanya nih? Ini dokter pada hijrah atau gimana ya? Dokter tobat atau gimana nih? Kan saya suka bahasa-bahasa pinggir jurang ya. Kan harusnya kan Anda berseberangan gitu. Kenapa Anda belajar di sini? Sebenarnya ilmu ini yang diajarkan oleh perguruan tinggi ke seluruh mungkin kedokteran atau yang kepangan. Cuman tanda kutip mungkin tidak dipahamkan aja. Oh gitu. Iya, ini dasarnya biokimia kok. Dasar kimia organik. Cuma maksud saya kan kayak ngobatin sel akan ngobatin sendiri tapi dibina siapa perusaknya dan apa asupan buat si selnya, gimana peleburan kimianya itu kan tanda kutip di luar dari obat-obat medis, Pak. Iya, justru itu yang agak kan, bingung saya. Aderai, ini Anda cocok nih ngobrol sama Aderai. Anda udah pernah ketemu Aderai nggak? Belum. Saya kenalin nanti. Saya iya. dekat sama beliau. Jadi saya pun juga sama beliau pakar nutrisionis saya lah. Anyway, Aderai juga sama. Bagus pernyataannya beliau. Segala sesuatu itu ada 2 tipe penyembuhan nih. Ada yang dari dalam sama dari luar. Gue bingung gimana maksudnya Om. Ya dari luar ya lo bawa sesuatu dari luar ke dalam. Dari dalam ya memang ya ngebenahin dengan secara keluarnya. Mungkin bahasanya begitu kali ya. Dari dalam dibenerin, habis itu mereka bisa beraktivitas lagi. Jadi yang benar yang mana gitu ya. Ya kalau bisa dari dalam ya kenapa dari luar. Dihajar ini. Dan seterusnya. Terus tambah lagi kan, makanlah yang dikupas bukan yang dikemas. Ya gitu-gitu kan. Alami kan. Iya. Kita balikin aja kan. Memang kita cocok tuh berarti Anda ngobrol sama Adera itu ya nanti ya. Bikin program aja kali mereka berdua ya. Boleh. Ya kan kayak gitu-gitu kan. Dari dalam kalau bisa benerin kenapa enggak? Jadi lewat otot, kenapa harus naikin massa otot? Biar nanti narik-narikin itu butuh makanan. Iya, makanan kan? sel. Iya. Nah, ini di sini ketemu nih. Cocok. Nih, kita makannya kan karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada vitamin. Masuk mulut kita nih, dipecah di lambung. Makanya lambung tidak boleh netral. Kan sekarang banyak obat-obat penetral lambung kan. Iya. Nanti karbohidrat ini yang masuk, jadi kan glukosa di sini. Glukosa baru masuk dalam darah. Jadi gula darah di sini, glukosa darah, ya kan? Iya. Protein masuk, ya kan? Nanti jadi asam amino. Jadilah asam amino. Nah, lemak ini enggak, lemak masuk ya. Nanti masuk ke dalam darah kita ini dikawinin lagi jadi lemak lagi. Oh gitu ya? Iya, begitu. Makanya waktu cek darah ada kadar gula kan? Ada. Ada kadar lemak, trigliserid. Iya kan? Padahal trigliserid itu satu kelas dengan karbohidrat, polimer. Kenapa Allah kok membuat skema itu? Kan itu. Nah, artinya apa tuh yang dimaksud dengan tadi bahasa sederhananya? Karbohidrat, protein, lemak itu satu kelas. Polimer namanya. Polimer, oke. Polimer. Begitu masuk ke darah kita, ya. Karbohidrat harus jadi monomer, jadi glukosa. Oke. Gula darah. Protein jadi asam amino. Iya. Kan penyusun dari protein adalah asam amino kan? Ya karena itu dibutuhin sama sel semua tuh. Nah, lemak itu terbuat dari asam lemak dan gliserol. Polimer tuh. Oke. Mestinya kan masuk dalam darah kalau senasib dengan dua ini. Iya. Kan masuk dalam darah harus asam lemak dan gliserol, harusnya begitu. Iya. Enggak, dia masih tetap lemak. Itu yang jadi masalah ya. Bukan masalah, itu memang takdir Tuhan begitu. Oh, takdir jadi nggak Tuhan. apa-apa sebenarnya. Ya memang begitu. Memang Oke. kita harus tahu dulu bagaimana aturan Tuhan di tubuh kita. Oke. Ya kan? Oke. Nah,
Ini masuk ada lemak darah ini, lemak darah. Jadi kondisi di dalam darah dulu. Tapi darah kan targetkan ke sel. Iya. Sekarang tanya sel apa maumu? Glukosa. Iya. Oh ada dalam darah saya. Komplit tuh. Komplit. Cakep. Tinggal tunggu insulin doang. Oke. Apalagi mau sel? Oh asam amino. Oh ada. Komplit lagi. Komplit. Apalagi mau sel? Asam lemak. Nggak ada. Lah iya kagak. Triglycerid adanya. Nah dipecah dulu dalam darah. Di situ. Nah apabila Anda gagal memecah itu, akan dibakar oleh oksigen. Hari ini makan, ada lemaknya kan? Nggak bisa dipecah, macet nih. Makan siang lagi, ada lagi. Oksigen, darah kita bawa oksigen, pembakar. Oksigen harus ketemu di dalam mitokondria kompleks 4. Harusnya begitu. Jadi kalau analoginya, oksigen dengan bahan bakar itu kalau di mesin mobil itu ketemunya di piston. Nggak boleh dalam pipa bahan bakar. Itu. Mesti di piston. Di piston. Nah, sama juga oksigen harus ketemu di piston, tapi transport yang Allah setting untuk kita, darah ini membawa bahan bakar plus oksigen sekalian. Artinya tidak boleh lama-lama ketemu lemak itu. Nah, proses pemecahan TG menjadi asam lemak ini butuh enzimatik. Nah, ada enzim, ada pemotongnya lah, pemotong lipase. Dan inilah pada pasien-pasien sekarang ini tidak mampu, ada yang masalah di hidup dia. Makanya misalnya lambungnya masalah, kita perbaiki dulu. Kemudian protein makanan dia itu gandengan sama gula waktu masaknya salah. Jadi menghambat semuanya itu. Jadi situ masalahnya. Jadi Anda itu salah, sakit akibat kesalahanmu sendiri. Allah nggak dolim sama makhluknya, manusianya dolim sendiri. Kenapa nggak mau ikro? Jadi ilmu ini begitu Anda pahami, Anda ini mau tubuh saya seperti yang Allah takdirkan, skemakan itu. Nah, kalau ini sampai gagal ya, ini triglycerid ya. Oke. TG ini gini. Sel kita maunya kan dipotong dulu. Dipotong, ya kan? Nah, tapi yang potong siapa? Lipase. Nah, lipase itu dibuat dari asam amino. Jadi poin pertama. Nyambungnya ke situ ya? Iya, asam amino. Asam amino dari mana? Dari makanan saya, protein saya. Protein bagaimana? Protein saya campur sama kecap. Contoh begitu. Atau sate ayam dong. Nah, saya bakar, begandengan dia, dipanasin. Contoh begitu ya. Itu penyebabnya apa jadinya? Ya gandengan. Enggak, maksudnya sebab akibat. Berarti kalau memang gandengan seperti itu bisa penyakit apa? Akhirnya proteinnya enggak bisa masuk. Itu aja. Itu yang paling gampang analoginya. Ya kita kurang asam amino udah gitu aja. Enggak, sakit apa? Itu nanti, arahnya kemana? Nanti karena kanker nanti. Itu nanti kanker? Bahasa kedua abis ini. Sate dada ayam bikin kanker. Ya, makanya sate ayam Madura. Makanya caranya kecapnya jangan dibakar, dicampur waktu bakar. Sate Taichan berarti. Nah, Taichan boleh. Cakep. Nah, itu. Sate Taichan nih, kalau ada brand Sate Taichan, gua nggak mau nyebut aja, lu nggak bayar. Jadi makanya sate yang nanti gini, jangan sampai Anda mencampurkan protein dengan gula sederhana. Nah, baik itu madu atau madu pun bukan boleh. Kan ada ayam bakar madu gitu kan. Dia ngapain madu dibakar itu loh. Wahai, ayam bakar madu ternyata itu reaksi Maillard itu terjadi. Tapi madunya kalau kayak iga bakar madu, ayam bakar madu tapi madunya menjadi topping nantinya masih panas. Ya panas lah. Ya jangan lah. Mulai suhu 70 derajat Celcius. Kalau panas 100 ya? 70 derajat. Oh, 70 derajat. Mulai terbentuk dia. Mulai terbentuk ya? Mulai bereaksi dia. Jadi kalau 69 belum? Ya 65 lah, 50 derajat lah. Ya 50 derajat ya. Masih nawar-nawar sekali ya. Kalau madu minum madu aja, jangan campur di situ. Oh, berarti ini ada edukasi datang dari, ini hati-hati buat teman-teman kita yang harus cerdas ya sebagai konsumen ya. Jadi maksudnya gini, lu mungkin ada hobi makan apapun itu di restoran tertentu yang ayam bakar madu. Jadi bisa request aja madunya belakangan aja ya. Iya. Terus bawa temperatur dong. Contoh begini, saya mau makan sate. Pesan yang jual, Pak, satenya jangan terlalu gosong. Jangan gosong pertama. Yang kedua, jangan celup sama kecap ya. Nanti aja waktu makannya. Itu aja kan bisa. Iya sih, tapi rasanya sama gak sih? Ya, sekarang mikir begini, saya makan untuk siapa? Untuk diri sendiri. Badan siapa? Apa isinya badan saya? Badan untuk sel gitu. Sel sudah. Iya lagi. Pintunya sel antara gula dengan asam amino berbeda. Oh, termasuk garam juga toppingnya terakhir dimasukin. Oh, garam nggak masalah. Oh, garam nggak apa-apa? Nggak apa-apa.
Wah, ini stigmanya katanya dulu bapak saya kalau garam jangan dicampurin sambil dimasak telur misalnya. Ya, saya lihat sih kalau Pakai minyak. garam itu ionik, jadi dia nggak terlalu reaktif. Oh, gitu. jadi sate ayam. Ya. Meskipun itu kan ada proteinnya tuh, udah ada ayam tuh. Iya. Ketemu sama Ya cuman sate ayam doang, nggak cuma. Contoh kita bikin bacem atau bikin sambal apa telur apa tempe orek misalkan. Oh iya. Pakai kecap tuh. Di warteg enak banget lagi tuh. Nah itu ya mintanya nggak usah kecap. Jadi Nah, belakangan. Cara Iga bakar madu juga ya. Ya masaknya diatur. Itu kita ajarkan ke pasien-pasien itu. Oh itu ternyata guys yang Itu bikin pendampingnya sembuh. begitu sampai. Ikhtiarnya itu ya. Tapi kita juga ada beberapa nutrisi yang kita berikan karena sudah rusak. Kalau belum sakit sih ya gampang, tinggal terapin aja pola hidup Karnus. Konsep Karnus ya, Pak. Ya. Berarti kalau ayam bakar madu kan ada kecapnya juga kadang tuh, Ya. sama ada madunya. Itu combo gitu gimana tuh? Duet tuh. Jadi Oh, ya, kecap makin sama parah. madu. Hah? Ya, Makin parah. ya, ya. Bukan kayak saling bahu membahu gitu. Membawa bikin penyakit. Tahun dalam membentukkan penyakit ya. Ya, taruh dulu ya. Nah, begitu dia nanti ini tadi lipasnya nggak ada akibat salah masak. Yang kedua lambung netral. Lambung netral. Jadi kita kan cek dulu, oh lambungnya gimana? Oh sering kena obat penetral lambung misalnya gitu. Wah ini stop dulu, kita perbaiki lambung dulu. Nah nanti akhirnya gimana? Nanti dia akan numpuk teroksidasi, jadilah plak gitu. Jadi plak begitu. Oke. Nah ini skemanya. Ini mengerikan ini. Ini apa lagi? Wah, jadi ini kan apa namanya? Ada kilometer, VLDL dan sebagainya. Ini isinya triglycerid sama kolesterol. Kolesterol ya. Ini HB. Ini ada oksigen kan. Kalau ada inisiator oksidatif, jangan ada elektron loncat dari mungkin logam berat, contoh begitu. Dari malondialdehyde, dari tadi serpian sate tadi itu. Kan pasti kita makan sih, ada senyawa radikal tuh. Dia akan mendorongkan elektron ke sini sehingga oksigennya nanti loncat jadi O2- plus H2O menjadi nanti ya H2O nanti ya. Ini H2O. Nanti dia menjadi ini OH radikal. Oke. OH radikal nanti menyerang asam lemak. Kan darah kita ada lemak tadi kan? Oh iya. Masih ingat triglycerid? Iya. Dia macet tuh. Ketemu lu lagi oksigen. Loncat aja ke situ. Begitu loncat ada kebakaran nanti kejadian ini dalam darah, di dalam pembuluh darah. Bayangin di sini ada kebakaran di sini. Kebakaran di situ. Oksigen loncat menghantam lemak, kan kebakaran tuh. Tapi tidak sempurna. Inflamasi nggak? Luka nggak itu? Luka. Nah, luka pasti. Begitu luka nanti ada tentara, ada makrofag datang ya, untuk memadamkan. Dimakanlah itu sel yang mati plus lemak yang kebakar. Dimakan makrofag. Itu makrofag tadi makan itu dia akan menggemuk. Makrofag tidak bisa memakan lemak banyak-banyak. Menggemuk jadilah plak. Plak ini kalau banyak jadi hipertensi nggak? Oh iya. Terus asapnya dia, jadi waktu kebakaran ada asap. Iya. Ini asapnya ini, malondialdehyde, senyawa radikal. Ini loh nanti menghajar insulin, menghajar reseptor insulin. Kesana. Diabetes dong. Arahnya ke sana. Plus apa lagi? Belum selesai Bang Dery. Hah? Ini nanti juga menghantam sel ke DNA dia, kanker dia. Sudah kan? Ketemu. Dari mana? Ini semua skema dari mana? Akibat salah siapa? Cara masak. Ketidaktahuan. Iya. Cara masak. Kami itu hanya mengembalikan fitur sang pencipta pada pasien tersebut, asal pasiennya dapat ilmu. Keren. Begitu aja. Konsep Karnus. Hayo ikutan. Hayo, nice. Pendampingannya ini yang penting nih teman-teman semua. Pendampingan. Tadi kan banyak sekali penyakit kok lintas jalur, autoimun ada, kanker ada, diabetes ada ini. Ya itu penyakit akibat kesalahan hidup karena nggak tahu ilmunya, hanya begitu. Saya jadi paham. Boleh saya kawinkan dengan teori komunikasi karena background saya di situ. Di situ ada 5W1H kan, ada what, apa yang dimasak gitu kan. Dan who misalnya ya kita belajar dari siapa, cara di YouTube nontonin gitu kan, ya mungkin when, kapan masaknya gitu kan, dan untuk dimana, siapa dan untuk siapa, sama how, ya bagaimana caranya, cara masakan di situ kan, udah kumpul semuanya nih, untuk siapa udah disiapin, udah begini ada ada pelanggan, pesan sama waiter sampai segala macamnya nyampe ke chef, gitu kan, oke, baru chef the how tuh, oke, cara masak berarti kan untuk disampaikan ke
5W tadi. Iya. Haunya dia bikin tratro, yang penting enak aja. Dang, baru diantar ke konsumen sama pelanggan. Udah disikat sama dia. Ya begitu. Berantakan udah. Wah, tuh. Ternyata ke situ arahnya ya. Nah, Iya. menariknya gini Pak, tadi kan ada gula ya, atau mungkin madu atau kecap gitu ya, digabungin dipanasin kan tuh nggak boleh kawin. Nah, itu apakah gula atau yang sifatnya manis-manis atau kalori atau stevia? Kalau misalnya ayam bakar stevia, nggak pakai madu Pak, santai, tenang aja, stevia 0 kalori, ya Ya kan? nggak enak. Hah? Nggak enak. Lah kan pengganti kecap. Stevia dengan gula berbeda makhluk. Sate ayam stevia. Ya nggak enak. Malah nggak doyan. Kan bedanya hitam sama putih doang warnanya. Ntar dulu. Nah ini. Waduh. Nih. Kesian Pak orang yang udah bikin kebun tumbuhan Nggak. pohon stevia. Jadi gini, kita tempatkan pada tempatnya aja. Coba gimana? Gimana? Jadi gini ya. Gimana coba? Kan gini, soalnya ini juga masyarakat korban dari kelatahan tentang gula. Gula itu dianggap sebagai monster kan. Oh ini gula jahat ini gini. Akhirnya orang keto akhirnya kan. Diet keto. Akhirnya keto. Padahal keto itu kok secara strukturnya, waduh ngeri sekali itu. Asetoasetat misalkan dengan glukosa. Coba lihat itu gugus O-nya seperti apa dan sebagainya, bagaimana lah ya. Itu lebih reaktif gitu. Makanya keton itu adalah fitur pertahanan tubuh pada saat kita kurang gula, liver bikin keton dan dia mengasam. Oke. Begitu darah mengasam maka ginjal akan menetralkan. Nanti ngasih dua kerjaan liver, kerjaan ginjal. Oh. Di situ. Makanya itu dipakai kondisi emergensi. Jangan disengajakan. Ya, makanya setelah kita paham tadi, paham skema kenapa kok gula itu numpuk, akibat memang ada kerusakan reseptor atau insulinnya sekaligus. Siapa aktornya? Aktornya adalah contoh malondialdehid tadi. Akibat pemecahan lemak oleh oksigen. Lemaknya dari mana? Oh, lemaknya akibat salah makan dari krimer, trans fat misalkan. Oh, apalagi proteinnya waktu masaknya salah nih. Oh, lambungnya netral nih. Ya begitu. Kan ini semua masalahnya. Jadi gula itu korban. Saya tuh benar pengen nolong gula sebenarnya itu. Kasian ya. Dari dulu tuh yang bahaya tuh gula, Kalau kebanyakan emang nggak bagus ya. Apapun kebanyakan masalah kan. Lemak kebanyakan ya masalah. Iya, tapi maksudnya gulanya atau karena kebanyakannya? Kebanyakannya. Bukan karena memang gulanya. Bukan. Ada nggak dengan contoh yang lainnya bahwa memang ini masalah, emang udah sumber masalah? Makanan apa? Misalnya. Jadi nggak perlu kebanyakan juga sebenarnya ini udah warning nih. Contoh aja. Nggak perlu kebanyakan warning. Ya memang nggak boleh dimakan gitu. Boleh dimakan. Gluten. Gluten boleh dimakan. Oh boleh ya? Boleh. Berarti roti-roti tepung. Nah, masalah margarinnya. Makannya nggak jadi makanan manusia. Iya. Kalau gluten, saya bikin roti nih, gluten dikasih terigu ya. Kan terigu glutennya. Dikasih minyak goreng aja, minyak biasa tanpa ada margarin, tanpa ada trans fatnya, tanpa ada hidrogenasinya itu loh. Iya. Ya, siapa jelas. Aman-aman aja. Kalau gluten itu masalah, misalkan, ya Nabi Muhammad kan makan terigu juga dulu. Oh, kita jadi langsung bukan shortcut ke arah cocok logi lah gitu ya. Iya. Nah, itu aja. Tapi bukan terigu itu bikinan manusia. Terigu itu buatan Tuhan. Bukan, maksudnya proses-proses untuk jadi rotinya. Kan katanya ada yang bilang bahwa itu makanan ke layer 2 gitu yang udah kayak gorengan gitu. Terigu kayak jadi roti bisa di baking kan. Jadi terigunya nggak salah, tapi ketika masuk cara misalnya masaknya, jadi tepung crispy ayam gitu. Loh ya, itu ada flavoringnya. Itu maksud saya. Iya, itu. Kan terigu juga basicnya. Nggak apa-apa, tapi terigunya doang ya. Terigunya doang nggak masalah, makanya nanti masuk ke cara masaknya nanti kita ajarin. Jadi kalau pakai terigu contohnya bikin roti misalkan, maka pakailah minyak biasa aja, jangan pakai margarin. Itu contoh begitu paling gampang. Oke. Supaya atau pakai butter. Iya. Itu kan. Itu baru itu bagus juga, sehat. Dengan kasih protein. Terus kalau udah makan nasi ya jangan makan roti. Roti itu kelasnya sama dengan nasi nanti itu. Oke. Sama, kelasnya sama. Jadi kita tuh kan kebanyakan akhirnya udah makan nasi nih, makan roti. Terus roti ada dipakai dengan banyak sekali bahan tambahan makanan itu. Ada coklatnya pun coklat dari bukan asli, tapi dia pakai coklat dari minyak sawit yang dihidrogenasi lagi. Nggak kena sel kita itu. Jadi minyak sawit itu juga bermasalah juga. Minyak sawit kayak minyak goreng nggak apa-apa.
minyak sawit untuk goreng tuh. Iya tahu, minyak sawit yang buat goreng-goreng. Itu nggak apa-apa. Nggak Yang apa-apa. masalah kan dia dibikin margarin. Karena apa? Margarin kan dulu kan butter dulu itu, butter dari Iya. lemak susu, padat. Iya. Margarin dibuat dari nabati. Nabati itu kondisi alaminya itu melting point-nya tuh enggak seperti butter. Makanya dirubah, ditambahin hidrogen secara parsial. Suka-suka yang bikin mau melting point suhu berapa? Dengan hidrogen. Nah, begitu tambah hidrogen tadi, pasti hidrogenasi. Maka sel nggak kenal. Itu nggak kenal. Nah, Ngerti saya nih. Jadi minyak sawit sebenarnya aman-aman aja ya. iya, Berarti aman aja. nggak apa-apa tuh penebangan pohon untuk jadi Wah, bisnis itu kelapa sawit. beda lagi kalau itu. Oh, sorry. Itu Ya kan, beda lagi. nanya gitu kan. Kita nggak tahu. Maksudnya kan siapa tahu kan ada perusahaan dari Ya. Singapura misalnya, saya asal sebut nama aja gitu. Dari negara mana lah ya kan. Kan jadi menebang Iya, pohon sembarangan jadi kacau. banjir. Iya itu. Oh. Itu maksudnya itu udah lagi. Beda lagi ya. Konteksnya itu kan. Konteksnya minyak Nah, sawitnya. sekarang masuk ke Oke. stevia nih. Karena orang itu cenderung mengkampanyekan gula, akhirnya orang mencari alternatif. Jadi kalau memang nggak suka gula, jangan makan manis. So simpel aja. Jangan mencari pemanis buatan atau pemanis alami lainnya. Oke. Ingat, pemanis dengan gula beda. Oke. Kalau gula itu memang dia punya kalori. Ini gula ini. Iya. Ini ya. Nah, dia itu bisa manis kenapa? Karena kebetulan bentuknya dia itu bisa men-trigger reseptor ini apa? Lidah kita. Oke. Nanti lidah kita ada reseptor manis. Oh, langsung manis itu. Kebetulan bentuknya seperti ini gula itu. Oke. Nah, seperti ini glukosa. Nah, kemudian karena orang itu takut dengan gula karena diabetes tadi, Iya. akibat kita mengkampanyekan diabetes, mengkampanyekan gula, maka dibikinlah dulu itu kayak aspartam, kayak gini lah. Nah, gini. Dulu kan ada obat gula dulu, yang manis, aspartam kan. Anak Tapi- kecil enggak boleh minum kan. Orang Iya. diabetes minum ini loh dulu Zaman itu. itu. Wah. Gula itu kan aspartam itu. Nah, bilang dia ini bisa mencatu reseptor manis kita. Oh, kirim manis. Manisnya ribuan kali. Kalau nggak salah 400 kali salah dari gula. Manisnya itu. Makanya dikit banget. Nah, itu kan. Yang kedua sekarang ada stevia kan. Iya, stevia. Oke. Stevia. Nah, stevia ini memang alami. Berarti Alami. beneran dari daun stevia. Betul daun stevia. Cuman dia ada gugus steviol. Oke. Nah, gugus steviol ini. Nah, gugus steviol ini membuat rasa manis yang ya luar biasa lah. Enak lah. 2-3 kali lebih manis gitu ya. Cuma setetes aja kok. Nah, kemudian setelah itu masuk dalam darah kita, steviol diapain? Kan harus dibuang, nggak bisa dipakai. Liver akhirnya membuang dia dengan apa? Mengawinkan dengan glukuronat. Jadilah steviol glukuronat dibuang. Sebentar Pak, mundur dikit biar teman-teman juga paham. Ya. Dibuang tuh kenapa? Ya karena nggak dipakai sama tubuh kita. Memang dari si stevia itu kan ada steviolnya, Ya. gugus steviol. Ya. Terus ujung-ujungnya kenapa dibuang? Jadi cuma buat nggak kawinin aja, buat rasa Iya. misalnya buat Ya apa? untuk men-trigger rasa aja. Manisnya berkali-kali lipat. Habis itu sebenarnya tuh nggak dipakai. Nggak dipakai. Memang stevia mau dalam bentuk mau stevia kayak mau ada ayam kayak mau roti kayak misalnya gitu ya. Tapi Iya. itu emang nggak kepake stevia. Steviolnya nggak dipakai. Dibuang. Kalau kepake apa dampaknya? Ya nggak dipakai oleh sel kita. Ya misalnya kebuangnya kemana gitu? Ya ke urin. Oh urin. Nah, dibuang di urin. Nah, untuk membuang ke urin, maka dia butuh glukuronat. Ini. Nah, oke. Sekarang kenapa kok ini jadi penting pembahasan ini? Ini ada batu pigmen. Jadi empedu itu buat dari apa sih? Terbuat dari garam kolesterol, ini bile salt, dan bilirubin. Ini bilirubin yang dikawinkan dengan glukuronat. Glukuronat. Oke. Ya, tadi masih ingat tadi stevia itu dibuang dengan catatan diberikan glukuronat. Oke. Ya, kejadian di liver. Iya. Empedu yang bikin siapa? Liver. Ya, oke ya. Sekarang amati tentang glukuronatnya. Bilirubin ini dia butuh 2 glukuronat. Kalau di saat yang sama ini Anda pagi hari minum memanis stevia, siang minum lagi, malam minum lagi, bertamu kasih itu lagi, terus kan. Kasarnya ketemu para pejabat begitu. Ini teh kasih stevia. Gula itu kan. Oke. Begitu kan, everything begitu. Iya, Anda karena Anda nggak sadar itu. Akhirnya nanti steviol ini akan numpuk di liver Anda, ya kan? Kemudian empedu kan harus dibuat terus, ya kan? Bilirubin ini adalah limbah dari darah yang mati. Jadi darah itu mati akan dibuang jadi bilirubin. Oke. Harus dibuang juga. Iya. Nah, someday itu kompetisi nih glukuronatnya ini
Jadi glukuronat ini dipakai oleh stevia, hilang, tek satu, dipakai ke sini. Oh, oke. Akhirnya apa? Bilirubin ini kekurangan glukuronat. Iya, berkurang. Apalagi dia diet keto juga. Itu glukuronat tuh dari gugus gula. Oke. Glukuronat. Jadi glukosa yang ada karboksilatnya, asam karboksilat. Oh. Akhirnya apa? Jadi batu dia. Batu empedu. Iya. Dari situ Ya, ternyata. batu empedu ya ada 3 tahapan. Ini saya ada videonya jelasin batu empedu itu. Nah, ini salah satunya. Jadi jangan disepelekan. Jadi kalau memang Anda nggak suka gula, ya nggak usah makan manis. Ya. Begitu aja, simple. Banyakin. Kalau mau gula ya pakai gula pasir nggak apa-apa. Atau gula pasir sekali aja kan gitu. Gula pasir sama stevia. Kita bandingin aja. Kalau gula pasir bisa dipakai oleh sel kita. Stevia enggak? Steviolnya. Oh, Gimana sih? lah berarti stevia lebih parah dong daripada gula Ya pasir. silakan aja dipikir sendiri. Wow, ini temuan baru guys. Nah, gula Oh, pasir itu sejak zaman Nabi Adam memang bentuknya pasir, kristal dia. Sukrosa. Loh. Sukrosa itu ya, jadi antara glukosa dengan fruktosanya ya, ini berikatan. Gugus C1 sama C2 ini untuk Bapak Ibu yang memang orang biokimia ya. C1 pada glukosa berikatan dengan C2 pada fruktosa. Begitu dia berikatan, maka dia nggak bisa lagi berikatan sama yang lain. Sehingga kalau untuk masak, tadi saya bilang, ini glukosa misalkan, ya. Yang berikatan dengan nanti dengan protein, ini ya, C1-nya. Iya. Kalau fruktosa keton, C2-nya. Bayangin jika C1 ini diikat saling berikatan, Iya. kan tidak reaktif. Karena emang dekat, udah nyatu. Dan nyatu. Contoh, Iya. tangan saya ini gugus 1, Iya. gitu kan, bisa ngeplak orang, Iya. bisa gandeng orang. Bang Dery juga sama, saya glukosa nih, Iya. Bang Dery fruktosa. Terus kita berdua gandengan tangan, Iya. bisa ngemukul orang nggak? Ya nggak bisa. Ya sudah begitu aja. Susah. Itu gula pasir. Oke. Kalau gula merah itu lepas semua, saya lepas, Bang Dery lepas, karena dia ada monosakaridanya. Nah, itu. situ. Makanya kecap itu kan pakai juga gula Merah. merah. Di situ. Iya, tahu. Di situ. Nah, sudah ketemu jawabannya kan? Nah, di Sate sini ayam ada kecapnya. Ya. Ayam bakar madu pakai kecap. Top. madu itu juga isinya sama aja. Saya glukosa, fruktosa lepas itu. Oke. Itu asik juga ya. Begini-begini ya. Tapi kalau ujung-ujungnya kalau kanker misalnya, tapi kan ada datanya pemerintah juga. Iya kan tuh. PT scan deh. PET scan. PET scan, PET Oh, scan. PET scan. Ya kan kalau PET scan di rumah sakit, PET scan berarti scan untuk hewan. Kan Ini PET soalnya. PET scan tuh beda bukan PET hewan, bukan. Ya tapi bisa namanya sama dong. Saya pikir itu. Nah, Nih. itu seperti apa tuh? Karena untuk apa? Mengurangi ya atau anti kanker ya. Jadi gini, Atau seperti apa? bukan itu untuk analitik. Saat orang itu habis di kemo misalkan atau belum kemo kan di PET scan, segede apa sih kankernya? Sel kanker itu kan sel yang rakus. Iya. Ya kan dia suka makan. Iya. Apapun masuk gula dimakan, makanya kanker tuh suka gula. Dia tuh suka apapun sebenarnya. Karena dia butuh proliferasi tinggi. Iya. Dia akan ambil gula, ambil asam lemak, ya ambil juga sama dia. Iya. Begitu. Nah, karena dia cepat proliferasi tinggi, makanya orang mikirnya aku butuh marker nih untuk tahu di mana sih segede apa sih gitu loh. Oke. Dikasihlah PET scan, dikasih radioaktif. Yang dibuat dari gula. Jadi ini. Semua rumah sakit apa rumah sakit tertentu? Semua rumah sakit. Ya sekarang udah umum sedunia pakai itu. Hmm. Gitu kan. Makanya ini jangan mudah sekali untuk PET scan. Meskipun Awal-awal boleh, meskipun tapi itu arahan dari Menteri Kesehatan. ya artinya jangan apa ya, anggap PET scan itu aman-aman aja. Jadi pakai seperlunya saja. Kayak Anda X-ray misalkan, seperlunya aja. Kan sekarang banyak habis kemo 1, kita lagi, kemo lagi, PET lagi. Jadi ada efek samping itu yang harus kita harus kita mitigasi lah gitu loh. Kan Ya, pinginnya kan memang sembuh kan? iya. Segala sesuatu memang nggak boleh berlebihan juga sih Iya, memang. harus dimitigasi gitu. Iya. Nah, Dan itu biasanya hak pasien juga ya. mesti hak pasien juga mesti. Iya kan? Kan mesti ada tanda tangan kalau ada tindakan apa segala macam, persetujuan dari keluarga apa segala macam ya. Iya. Di situ. Iya benar. Jadi memang tidak paksaan juga sih.
Iya. Oke. Nah pasien tuh dia pakai ini FDG ini. Jadi gula dikasih F. Ini kalau gula kan OH ini dikasih F. Gitu kan? Dimakan oleh sel, intinya gitu. Nah, waktu makan sel F ini jadi O nanti. Waktu ngeluarin jadi O itu nanti dia mengeluarkan cahaya positron. Positron menembak elektron jadilah foton. Nah, cilakanya fotonnya itu energinya tinggi banget. Energinya itu kalau saya cek panjang gelombang dia itu sekelas gamma ray, sinar gamma. Sinar gamma itu udah merusak sampai ke inti atom. Udah, set. Inti atom. Nah, di situ. Jadi ini anu aja sih. Kan bicara tentang bagaimana kita pengen sembuh kan. Iya. Nah, kita minimalkan yang ada potensi memburuk, misalkan seperti kanker. Kanker kan perubahan DNA. Wah, dahsyat. Perubahan ini kalau PET scan bukan lagi antar atom. Ini di dalam atomnya bisa buyar itu. Itu kalau gambarnya itu berarti di atas infrared. Oh, jauh. Infrared ya? tuh di sini. Oh iya. Ini bikin panas doang. Ultraviolet jauh lagi. X-ray kan udah tahu X-ray gimana dampaknya kan. Iya. Ini di gamma ray, suruh M12. Aduh. Karena dia nembus ini. Ini ya. Cahayanya tembus. Karena gini, waktu pas kan Anda disuntik nih. Kan? Kemudian masuk detektor. Cahaya ini harus sampai ke sini nembus tubuh. Oke. Akhirnya ketahuan. Iya, biar di mana kankernya gitu kan. Diagnosanya atau di mana letak kankernya. Masalahnya waktu reaksi itu masalahnya. Cuma emang nggak ada cara lain. Siapa tahu kan memang cuma mendeteksi di mana kankernya itu kan harus pakai ini. Atau ya selain memang sebenarnya upaya untuk apa yang kita benarkan dari kalau ingin tahu ya. mungkin di awal aja sekarang sudah ada effort untuk kita untuk mendetek dia. Kemudian kita fokus kenapa terjadi kanker. Jangan cuma dibunuh-bunuh. Sel kanker itu awalnya bukan kanker. Jadi gini analoginya ya. Yeah. Penelitian kanker sekarang begini, mencari sitotoksik, mencari yang bisa membunuh sel, racun sel. Yeah. Dengan cara apa? Contoh, ada pasien kanker diambil selnya, dibiakkan, ya kan, dibiakkan. Kemudian di lab kita cari obat nih. Saya ini peneliti misalkan, oh saya kasih obat apa nih? Misalkan racun, obat X lah gitu ya, racun ini masuk ke DNA dia. Di dalam petri dish itu, di dalam lab itu, kan isinya kanker semua tuh. Saya kasih obat saya. Oh mati ini. Berhasil? Oh berhasil nih. Tak suntik ke pasien atau ke tikus dulu. Gitu kan. Nah akhirnya, padahal ini kan sel kanker namanya bukan sel kanker awalnya. Akhirnya dia mati, yang lain mati juga. Jadi perubahan-perubahan. Sekarang analogi ke yang lebih lebih manusiawi ya. Ya lebih awam lah. Koruptor. Wah. Itu awalnya koruptor, apakah dia koruptor awalnya? Ya, masuk SMA? Ya enggak lah. Enggak. Kuliah? Enggak. Ya. Jadi pejabat, jadi pengusaha apa? Proyek korupsi. Wah. Tuh ya. Koruptor kan dia proliferasi, kaya sendiri. Kayak kanker itu. Iya. Kanker kan gitu, kaya sendiri dia, yang lainnya mati. Iya. Koruptor gitu dia doang tuh kaya tuh. Kemudian datang nih peneliti dengan tata cara obat kemo tadi. Diambil satu koruptor. Trek. Sorry. Diambil. Ditaruh penjara, dikasih obat. Wah, kalau kamu tak bunuh, tak kasih obat ini bisa mati. Oh, saya kasih misalkan saya kasih yang cyanida, itu aja. Cyanida. Cyanida. Kopi cyanida. Ya, kasih di penjara. Oh, mati dia. Wah, ini obat anti koruptor ini. Wah, mantap. Maka cyanida dimasukkan PDAM. Harapannya apa? Harapannya? Yang minum bisa. koruptor. Mandiri minum nggak? Nah itu analoginya. Iya, makanya kan saya bilang. Iya ya. PDAM kan saya juga ikut minum karena kan airnya kan air saya konsumsi nantinya. Iya, makanya itu. Saya pakai mandi dan seterusnya. Itu analogi, makanya kanker salah dalam kutip salah lagi dalam kacamata pendekatannya. Makanya saya bilang, yang paling tahu korupsi itu siapa sih? Ya negara itu sendiri. Maka kanker yang tahu korupsi, yang tahu kanker siapa sih? Ya tubuh dia sendiri. Cuma kenapa kok dia nggak melakukan pemberantasan kanker? Iya. Ada undang-undang yang salah ini. Tadi masalah tadi, AMDA tadi dan sebagainya. Makanya begitu kita lakukan langkah kanus itu, edukasinya. Emang dalam kanus itu bahasanya. Kalau orang ketemu saya ajak dia journey ke kimia organik dulu dasar. Kalau ada nggak paham itu ya nggak usah bicara kesehatan. Konsep Karnus memang nih. Nggak usah bicara kesehatan itu dulu. Iya, banyak loh, saya kebuka juga dari Pak Iwan dari konsep Karnus ya. Misalnya kayak tadi kalau analogi-analogi
masalah penyakit yang dicari adalah yang titiknya, sumbernya gitu kan. Bukan era malah ditambah, ya kan, dikasih insulin lagi, tambahan lagi gitu kan. Kenapa nggak dibuka budeknya gitu ya kan? Iya. Kenapa nggak dibuka air jadi kebuka semuanya, jadi bisa masuk, bisa produktif, kayak begitu-begitu. Kalau teman-teman misalnya mau ada pendampingan sama Pak Iwan itu bisa nggak sih sebenarnya? Nanti dampingi alumni Karnus dan para dokter. Total ada berapa alumni? Ya cukup banyak sih. Cuman yang qualified nggak semuanya. Tapi dokter kita cukup banyak. Dokter yang siap mendampingi. Artinya ini kan yang datang sudah pasien kan. Iya. Sudah ada obat-obatnya. Secara undang-undang kan dokter yang boleh ngobat. Jadi teman-teman dokter yang belajar Karnus menggunakan pendekatan itu, sehingga punya hak mereka, akhirnya bisa men-tapering off, kembalikan. Jadi obat itu terpakai di awal saja, dan mereka sudah pakai obat, gitu kan. Kemudian kita mulai reduce pelan-pelan sampai tubuh dia balik. Keren. Kalau teman-teman misalnya mau dapat pendampingan dan lain sebagainya sama Pak Iwan dan juga konsep Karnus, cek aja, saya bantu, boleh di bawah ya. Iya. Karena mereka kasihan loh. Apalagi terutama tadi kalau kita balik ke pembahasan awal adalah orang udah ngantri haji 20 tahun, 30 tahun, tapi gara-gara mungkin peraturan baru apa segala macamnya, karena mungkin takutnya membahayakan, malah jadi akhirnya mudorot, kesian, sampai akhirnya mungkin jatuh sakit di sana apa segala macam, malah jadi nggak optimal kan ibadahnya kan. Betul. Makanya pemerintah Saudi juga mungkin buat peraturan, atau mungkin Indonesia seperti itu. Nah, alangkah baiknya masih ada waktu teman-teman semua, jadi nggak perlu khawatir. 3 bulan dari sekarang, ayo didampingin. Jadi karena angkanya tuh 50 ribuan orang loh Pak yang nggak bisa berangkat, atau 50 ribuan orang gagal berangkat karena begitu terdeteksi ini bibit-bibit atau sudah terkena penyakit kronis. Mau diabetes, tadi kan macam-macam tuh, paru lah ini apa segala macam ya. Makanya kan kemarin kan kita mau berangkat tuh, saya harus cek darah. meningitis apa segala macam ya. Vaksin, ya kan? Iya. Nah, makanya itu sebenarnya bukan pembahasan vaksin ya, tapi lebih kepada memitigasi. Jangan sampai akhirnya di Saudi malah banyak korban kan, jadinya nggak kondusif kan. Mungkin jangan-jangan juga akhirnya tim di sana, kru di sana juga akhirnya kewalahan juga gitu loh. Nah, makanya sekarang ada ditambah lagi tuh, baru kemarin beritanya tuh 50 ribu orang gagal berangkat. Jadi bukan masalah furoda, bukan masalah visa lagi nih isunya nih. Jadi di diri kita nggak pernah tahu yang udah kita tanam dari SMA, apa yang kita makan, ya kan, ngantri 30 tahun nggak bisa berangkat haji. Itu yang jadi masalah, kesian. Ya itu makanya teman-teman mumpung ada waktu, masih ada 4-5 bulan lagi, 3 bulan dari sekarang didampingin oleh Pak Iwan dan para dokter yang bertugas di konsep Karnus. Insya Allah ini kan ikhtiar kita. Ikhtiarnya sampai ke nanti bulan H-2 bulan misalnya berangkat haji, insya Allah datang lagi ke pihak-pihak terkait, lembaga terkait, misalnya bawa hasil tes apa, biasanya habis itu tes darah ya? Tes lagi lagi, nanti dari tesnya itu baru dibawa ke sana gitu. Mungkin nggak tahu, saya antar ikutan aturannya aja ya, Kementerian Agama atau segala macamnya. Nih saya sudah positif, coba lihat hasilnya. Insya Allah bisa berangkat haji, masih ada waktu teman-teman semua, buruan ya. Gas. Siap, ada yang mau tambahin lagi Pak Iwan? Konsep Karnus ini luar biasa sih menurut saya. Ya intinya kalau Bapak Ibu ya yang ingin hidup sehat, artinya kan kita ini manusia ini kan diciptakan oleh Tuhan punya tugas sebenarnya. Jadi sakit itu akan menghambat dari tugas itu, dan mayoritas sakit itu kita emang ketidaktahuan kita, dan kita emang diminta untuk belajar Iqra. Nah, Karnus siap sih untuk membantu kita belajar bareng-bareng. Meskipun dia minim modal apa segala macam ya, menengah ke bawah gitu misalnya. Ya bisa aja, artinya asal ada effort. Ada effort dan mau belajar, ada mendengarkan apa yang sering kita sampaikan, misalnya itu mau melakukan sebisanya, atau nanti bisa pendampingan, nggak apa-apa. Karena Karnus isinya adalah saya ingin mensiarkan banyak ilmu-ilmu dasar yang saat ini tuh hanya terkungkung di akademisi. Masyarakat nggak ngerti. Itu dia. Padahal ini penting gitu loh. Kalau kita mau masuk Indonesia emas, nonsen kalau masih diabetes, masih stunting, cara masaknya salah. Mas dari mana? Jangan-jangan mungkin oknum-oknum di dapur MBG. Nah itu dia nggak ngerti cara masaknya. Sama aja 10 tahun mungkin kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita gitu-gitu aja khawatirnya. Salah masak ya. Iya, hal kecil salah masak aja. Saya bawa ke Pak Prabowo nanti. Wah, ya. Sampaikan saran saya ke beliau. Siap. Iya, siapa tahu ada program khusus. Iya. Bapak siap nggak keliling-keliling berapa ratus atau ribuan dapur-dapur yang ada di Indonesia? Ya, kalau bukan keliling ya, mesti dipertemukan dalam satu Zoom, boleh lah. Hall. Kalau untuk NKRI saya mau. Wes, keren. NKRI, K-nya apa? Karnus.
Kesatuan Indonesia. Jadi bikin negara sendiri ya. Negara Kacau. Karnus bahaya juga tuh, nggak boleh tuh ya. Siap, Pak Iwan. Baik, Terima kasih makasih banyak. banyak. Jangan dibuka di sini semua karena waktu Ya. pasti akan panjang banget kan. Panjang Berapa hari banget. biasanya kalau pendampingan? Untuk enggak yang offline, yang offline. Kan Kuliah teman-teman siapa tahu Karnus. mau ikutan offline. Iya, kuliah Karnus. Kalau kuliah Karnus 2 hari. 2 hari. Cuma kalau pendampingan enggak perlu ikut kuliah. 3 bulan. Langsung, Ya. Langsung. dengan expert. Mantap. Detailnya ada di bawah teman-teman semua. Yuk kita gapai Indonesia Emas 2045. Terima kasih, Pak. Kita kasih solusi.